Shalom buat kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita pada hari ini kita ambil dari Mazmur 91 ayat 1 sampai 6. Begini firman Tuhan, dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, dan di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kita agar kita jangan takut. Firman Tuhan mengajarkan kita agar kita mengandalkan Tuhan. Dalam naungan dan lindungan Tuhan yang maha tinggi. Dalam perlindungan Tuhan. Jika kita berada dalam perlindungan Tuhan, otomatis kita harus percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal yang telah dikorbankan untuk menebus dosa-dosa manusia. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan ini agar kita jangan takut, jangan goyah terhadap masa-masa sulit atau masalah. Sekarang ini kita dihadapkan dengan masa-masa sulit yang menggoncang seluruh dunia. Tetapi buat saudara-saudara yang percaya kepada Yesus, hal itu tidak akan membuat kita terombang-ambing. Sebab masa-masa sulit tersebut mengajarkan kita banyak hal. Kita diajarkan untuk bersabar. Kita diajarkan untuk lebih bertekun lagi datang kepada Tuhan. Kita diajarkan untuk lebih setia dan lebih mengandalkan Tuhan. Saudara tahu bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Dari pengalaman kita banyak belajar tentang hal-hal yang baru. Saudara-saudaraku, kita diajarkan agar jangan fokus terhadap masalah atau masa-masa sulit. Tetapi kita fokus kepada Tuhan yang memberikan kita kehidupan. Masalah yang kita lewati itu ibarat pengalaman yang mengajarkan kita bahwa ketakutan tidak dapat menyadakan masalah. Jika ada masalah, kita tidak harus menghindar. Kita tidak harus melarikan diri. Tetapi sebaiknya kita menghadapi setiap masalah dengan tenang dan mengandalkan Tuhan. Dan pasti akan ada solusi yang Tuhan berikan. Kitab Mazmur adalah nyanyian, pujian, dan ungkapan bangsa Israel yang dilantunkan dalam bentuk syair kepada Allah. Karena itu, dalam Mazmur kita banyak menemukan berbagai macam ekspresi dan perasaan yang mendalam tentang pernyataan kekuasaan Allah, kemegahan Allah, dan pertolongan Allah. Di sini dapat disimpulkan bagi bangsa Israel
untuk mengadu dan bersandar saat mereka menghadapi kesulitan. Allah adalah satu-satunya tempat pertolongan dan perlindungan bagi bangsa Israel. Mazmur ini merupakan ungkapan pengharapan kepada Allah pada saat Israel mengalami ketakutan. Mereka menaikkan pujian dan pengharapan kepada Allah. Pengharapan mereka teguh dan pasti, karena bagi mereka Tuhan adalah tempat perlindungan dan pertahanan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita menghadapi masalah seperti situasi-situasi sulit sekarang ini, kita jangan mau diombang-ambingkan. Mari kita menenangkan diri kita, menenangkan hati pikiran kita, datang kepada Tuhan, mengadu kepada Tuhan dalam setiap hal yang kita alami. Kita jangan fokus terhadap masalah, jangan fokus terhadap situasi-situasi sulit yang menggoncang kehidupan kita, tetapi mari fokus terhadap jalan-jalan Tuhan. Apa pengalaman saudara dalam hidup ini terhadap Tuhan? Apa yang sudah saudara lewati bersama Tuhan? Saudara tahu bahwa pengalaman terhadap Tuhan itu ketika kita bersandar, berfokus, memuji dan memuliakannya, menyembahnya, berpuasa, berdoa, bersekutu. Di situ Tuhan menjamah hati kita, menenangkan hati kita, memberikan kita sukacita dan pengharapan. Itu adalah pengalaman pribadi-pribadi kita kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemazmur menggambarkan betapa penyertaan Tuhan sungguh-sungguh sempurna, sehingga umat tidak perlu takut apa yang mereka hadapi. Allah menjamin umatnya akan dikasihi dan diluputkannya dari semua yang mereka takutkan. Mereka fokus kepada Tuhan. Mereka memuji, memuliakan nama Tuhan. Ada perlunya kita berdoa selalu mendesak Tuhan. Sebab Tuhan itu sangat senang didesak. Sangat senang diingat-ingat. Mendesak dalam arti kita mengingat dalam setiap waktu. Jika kita mengingat, selalu menaikkan pujian, otomatis Tuhan akan melihat dengan ketulusan hati kita. Apakah kita tulus, apakah kita serius. Tuhan akan mendengarkan doa-doa kita ketika kita mendesak dalam setiap waktu. Tuhan itu sangat senang diingat-ingat. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita agar kita jangan takut terhadap masa-masa sulit, terhadap masalah. Seperti halnya masalah itu ibarat pena ini. Pena ini beratnya sangat ringan. Tetapi ini kita ibaratkan masalah. Tetapi jika kita pegang dalam 1 jam, tangan kita akan merasa pegal. Jika kita pegang dalam 1 hari, tangan kita akan terasa mulai kaku. Jika kita pegang dalam 1 bulan, tangan kita akan sakit. Jika kita pegang dalam 1 tahun, kita akan merasa sakit, merasa pegal semua, dan bisa jadi pingsan.
Sama halnya dengan masalah. Jika kita menggenggam atau menaruh masalah dalam pikiran kita, dalam hati kita, otomatis masalah ini akan menggerogoti dan menakut-nakuti kita. Karena iblis menggunakan masalah untuk membebani pikiran kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan, masalah segera lepaskan dari dalam kehidupan kita. Karena ada Tuhan, sumber pengharapan dan kekuatan yang memberikan kita pengharapan yang baru. Jika ada masalah, mari segera lepaskan. Dan renungkan firman Tuhan setiap saat, setiap waktu. Otomatis firman Tuhan akan masuk dalam pikiran kita dan masuk dalam hati kita, maka sukacita akan mengalir dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang sekarang ini kita dilanda oleh kesulitan yang begitu memberi kita kekhawatiran, ketakutan. Tetapi saudara-saudaraku, yakin dan percayalah ada Yesus yang memberikan kita pengharapan yang baru. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita tahu firman Tuhan ini sangat berkuasa dalam kehidupan kita. Roh Kudus menjaga, menjamin kita. Karena firman Tuhan telah bisa kita baca, renungkan setiap saat. Dan firman ini yang menjadikan segala sesuatu ada. Jika firman renungan ini menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian, mari kita saling mendoakan, saling menopang satu sama lain, saling memotivasi agar kita kuat menghadapi masalah-masalah dan situasi-situasi sulit sekarang ini. Mari kita bergandengan tangan, saling membantu, saling menolong satu sama lain, agar kita kuat bersukacita di dalam Tuhan oleh karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Shalom buat kita semua. Haleluya.